Halo, ini Felix dari teman asuransimu.id. Mau berbagi tips untuk kamu yang lagi mau beli polis asuransi kesehatan. Sebenarnya perlu nggak sih beli asuransi kesehatan? Nah, itu tergantung kamu ya. Kamu mau beli enggak tergantung kamu. Jadi pertama sebenarnya kalau untuk bicara asuransi kesehatan adalah kita bicara mengenai asuransi yang bayarin biaya rumah sakit, ya. Bayarin total biaya yang dikeluarkan saat kita diopnam di rumah sakit. Nah, sebenarnya perlu nggak sih beli asuransi kesehatan? Nah, itu kembali ke kamu. Kamu sebagai orang yang nantinya mungkin harus pakai jasa rumah sakit untuk pengobatan kamu. Pikirkan besok itu mau bayarnya pakai apa? Bayar pakai duit pribadi, atau bayar pakai BPJS, atau bayar pakai asuransi swasta. Jadi tergantung pilihan kamu nih. Nah, yang sekarang ini yang pastinya harus udah punya ya, itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, kamu udah punya belum BPJS Kesehatan? Jangan sampai gini, kamu udah punya BPJS Kesehatan dan itu pun hanya sekedar punya. Artinya kamu sudah buka BPJS Kesehatan, nggak diterusin nih, cuma dibayar 1 kali 2 kali atau mungkin beberapa bulan, dan kemudian sekarang tidak aktif BPJS-nya. Bagaimanapun juga BPJS itu lumayan ya, karena saya punya pengalaman pribadi juga waktu kakak saya pakai BPJS Kesehatan itu sangat terbantu juga ya. Apakah kakak saya punya asuransi kesehatan? Punya gitu, tapi waktu itu memang kita memilih menggunakan BPJS Kesehatan karena disarankan oleh dokternya gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau misalkan udah punya BPJS Kesehatan dan merasa bahwa udah cukup pakai BPJS, nggak perlu lagi dia beli asuransi kesehatan, ya udah nggak usah beli asuransi kesehatan, cukup aja pakai BPJS Kesehatan udah. Karena tujuannya beli asuransi kesehatan itu adalah untuk mengcover biaya rumah sakit. Jadi sekali lagi nih, yang namanya BPJS Kesehatan adalah juga namanya asuransi ya. Oke, jadi kalau merasa kamu udah cukup pakai BPJS Kesehatan, ya udah kamu nggak usah beli lagi asuransi kesehatan. Tapi kalau kamu pakai BPJS Kesehatan dan ternyata kamu masih suka upgrade kelas nih, dari kelas 3 ke kelas 2 gitu ya, atau dari kelas 2 ke kelas 1, dari kelas 1 ke VIP, masih naik nama-nama kelas. Nah, itu kamu harus pikirin tuh punya asuransi tambahan untuk mengcover biaya atas kenaikan kelas kamu tadi. Ingat ya, BPJS Kesehatan itu hanya mengcover 1 kali tingkatan kelas. Jadi kalau kamu sekarang kelas 3 cuma bisa naik ke kelas 2. Setahu saya kelas 3 nggak bisa naik kelas deh gitu ya. Tapi kalau misalkan salah tolong saya dikoreksi ya, tapi setahu saya sih kelas 3 nggak bisa naik kelas. Yang bisa naik kelas itu kelas 2 ke kelas 1, kelas 1 ke VIP. Kalau kamu pakai kelas 2 naiknya ke VIP, itu bahkan kamu tidak sama sekali di cover sama BPJS. Artinya adalah kamu akan naik kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 1 doang, nggak bisa ke VIP. Pengalaman ini dari nasabah saya juga, punya kelas 2 BPJS, nggak sempet tanya-tanya langsung naik ke VIP, akhirnya malah nggak di cover full sama BPJS. So, kalau misalnya kamu pakai BPJS nih ya, kamu pakai BPJS dan ternyata kamu naik kelas, ingat ya, hanya bisa naik 1 kelas saja. Oke. Nah, kalau tadi nih balik lagi, kamu pakai BPJS dan ternyata kamu suka banget naik kelas, kamu nggak suka di skema berdua gitu ya, kamu naik ke VIP. Nah, ketika kamu naik ke VIP tadi, itu kan ada biaya yang kamu harus bayarkan sendiri. Nah, kamu pikirin tuh selisih biaya tadi, kamu mau bayarin sendiri atau kamu malah mau ini di cover juga sama asuransi kesehatan. Nah, ketika kamu misalnya pengen di cover, pengen gak keluar duitnya dari kantong pribadi kamu ya, Felix saranin kamu punya asuransi kesehatan yang minimal sistemnya inner limit gitu ya. Jadi biar kamu nanti nggak perlu lagi keluar duit pribadi. Karena kalau cuma 100-200 ribu gitu ya, 100 ribu mungkin masih bisa kamu bayarin, tapi kita bicaranya untuk udah 1 jutaan lebih, itu lumayan loh. Jadi saran saya sih kamu harus punya asuransi kesehatan. Sekali lagi ya, jadi kalau kamu tuh pakai BPJS dan nggak cukup pakai BPJS, jadi kamu memang suka naik kelas, disaranin banget punya asuransi kesehatan, minimal yang inner limit, yang ada plafon. Nah, ketika misalnya kamu tipikal orang yang, aduh aku nggak suka pakai BPJS nih Mas Felix, aku tuh enggak deh, aku nggak mau pakai BPJS, aku mau bayar sendiri aja. Ya nggak apa-apa, itu kan duit kamu. Ingat loh, kalau sakitnya biasa mungkin cuma ya let's say kayak tipes gitu ya, diare, itu mungkin kamu masih punya dana yang cukup untuk bayarin biaya rumah sakit. Tapi ketika bicaranya rumah sakitnya itu adalah kamu udah masuk sakit yang serius, itu bahaya banget untuk financial kamu. Bisa bayaran bisa puluhan hingga ratusan juta. Oke, jadi penting banget punya asuransi loh. Nah, kalau misalkan BPJS-nya udah kamu nggak mau pakai, terus kamu juga sayang pakai duit pribadi, saran saya ya kamu beli asuransi kesehatan lah.
Nah, kalau bicara asuransi kesehatan, tergantung nih, kembali lagi kepada keinginan kamu itu. Kamu pengen punya asuransi kesehatan yang seperti apa? Yang dengan plafon atau dengan limit ya, yang disediakan oleh si asuransi ini gitu ya. Ada tipe-tipenya nanti ini, dari tipe yang kelas kamar 250.000 gitu, 425 hingga yang 3 jutaan per hari, itu baru kelas kamarnya doang. Nanti mereka juga ada kasih plafon-plafon untuk kunjungan dokter, kemudian juga nanti ada yang namanya obat-obatan. Ini penting banget ya, obat-obatan tuh mahal banget loh. Jadi jangan lihat hanya dari kelas kamarnya. Yang kamu perlu tahu adalah berapa plafon obat-obatan dan laboratoriumnya. Itu yang paling mahal soalnya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang tujuan untuk ya kamu untuk melengkapi BPJS, beli aja inner limit yang nggak usah terlalu tinggi gitu. Karena tujuan untuk mengcover aja selisih dari si BPJS tadi. Tapi kalau misalnya kamu pengen punya asuransi kesehatan yang memang mengcover seluruh kesehatan kamu, biaya rumah sakitnya, saran saya di zaman sekarang sih kamu harus punya yang sesuai tagihan ya, yang S-charge. Tujuannya biar apa ya? Tujuannya biar kalau sampai amit-amit kamu opnam, kamu nggak pusing lagi dengan biaya rumah sakit yang besar, yang gede gitu. Jadi saran saya, punyalah asuransi kesehatan yang inner limit, yang inner limit, yang sesuai tagihan gitu ya. Kenapa? Karena ya makin kesini makin gede, makin besar biaya rumah sakit. So kamu harus punya asuransi kesehatan yang sesuai tagihan, OS charge ya. Kalau Prudential ada namanya PPH Plus gitu, atau Bersolusi Sehat, ini yang sesuai tagihan. Nanti tergantung kamu juga, kamu pengen yang sekamar sendiri apa sekamar berdua gitu, tergantung kamu lah. Pokoknya kamu yang menentukan apa keinginan kamu untuk pengcoverannya gitu ya. Dan nanti juga bisa memilih untuk pengcoveran Indonesia only atau sampai ke luar negeri, Asia, Amerika dan lain sebagainya, tergantung keinginan kamu seperti apa. Intinya adalah, jadi ketika kamu nanti mau beli polis asuransi kesehatan, tanyakan kepada diri kamu dulu ya, kamu sebenarnya butuhnya seperti apa ya. Jadi tanyakan kepada diri kamu dulu, apakah cukup hanya dengan BPJS? Mungkin kamu nggak pernah pakai BPJS ya juga, kamu mesti selalu ingat, orang namanya sakit nggak pernah tahu kapan terjadinya. Tapi ingat, harus punya asuransi kesehatan, wajib ya. Jadi kalau misal kamu merasa bahwa BPJS itu cukup, kamu udah nggak merasa lagi beli asuransi kesehatan, ya udah kamu nggak usah beli asuransi kesehatan, cukuplah pakai BPJS aja gitu ya. Tapi kalau kamu pakai BPJS dan masih suka upgrade kelas, kamu perlu banget punya asuransi kesehatan yang interlimit lah, minimal untuk mengcover sisanya tadi yang nggak di cover sama BPJS. Tapi kalau kamu memang ternyata nggak suka pakai BPJS dan kamu pengen yang lebih eksklusif, ya belilah asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta ya. So simple banget. Jadi ketika nanti ada agen nawarin kamu, ketika ada perusahaan asuransi yang misalnya telepon kamu juga lewat telemarketing, kamu tanyakan dulu kepada diri kamu, perlu nggak sih beli asuransi kesehatan? Kamu perlu nggak sih punya asuransi kesehatan selain yang udah kamu punya saat ini? Satu hal lagi, kalau misalnya kamu di cover sama kantor, ingat loh ya, kamu nggak selamanya ada di kantor itu kan. Jadi ketika nanti kamu udah keluar dari kantor itu, kamu udah nggak dapat lagi tuh fasilitas kesehatannya. So kamu perlu banget punya asuransi kesehatan yang pribadi, ya minimal BPJS lah. Ingat, jangan bilang aku udah dapat dari kantor. Ingat loh ya, nggak selamanya kerja di kantor itu. Jadi kamu wajib punya asuransi kesehatan pribadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu pengen konsultasi sama Felix, boleh. Tenang, namanya konsultasi mah silahkan tanya. Ingat, yang namanya agen itu yang benar-benar adalah memberikan edukasi gitu ya, nggak melulu tentang selling. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, pengen tanya-tanya, silahkan gitu loh. Boleh tanya ke agen yang kamu kenal, boleh juga kamu DM saya di teman asuransimu ya, di Instagram saya atau di Felix Fanto, mana aja gitu ya. Silakan, yang penting kamu poinnya satu, punya asuransi kesehatan. Oke, cukup jelas. Kalau gitu saya Felix dari teman asuransimu.id. Terima kasih, stay safe, stay productive, bye.